Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-14, ayat 8-12. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer raja Elam, Tidial raja Goyim, Amrafel raja Sinear, dan Ariok raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. 5 raja dari beberapa negeri ini memutuskan untuk melakukan perlawanan melawan Kedorlaomer dan raja sekutu lainnya. Mereka pun pergi dengan penuh semangat dan keinginan yang begitu kuat untuk mendapatkan kemerdekaan. Namun semangat yang besar itu ternyata tidak berbuah manis seperti yang mereka harapkan. Mereka harus mengalami kegagalan dengan dampak yang jauh lebih merugikan mereka sendiri. Bahkan, Sodom dan Gomora harus mengalami penjarahan secara besar-besaran pasca kekalahan tersebut. Kekalahan ini tentu memilukan bagi para raja yang melawan. Ternyata semangat dan kerinduan yang besar tidaklah cukup untuk membawa para raja tersebut mendapatkan keberhasilan sesuai dengan yang mereka inginkan. Salah satu faktor kekalahan mereka pun dapat kita lihat dari ayat 10 yang menampilkan catatan mengenai banyaknya sumur aspal di sekitaran wilayah peperangan yang justru menjadi jerat alami. Hal yang disayangkan adalah ketika kekalahan para raja yang memberontak itu justru disebabkan oleh kondisi alam yang sudah jelas-jelas dapat diantisipasi. Catatan pada ayat 10 yang menunjukkan bahwa para raja tersebut jatuh ke dalam sumur-sumur aspal telah menunjukkan ketidaksiapan atau kurangnya strategi perang pada kubu mereka. Berdasarkan bacaan hari ini, kita dapat melihat bahwa semangat dan kerinduan yang besar untuk memperjuangkan sesuatu perlu diimbangi dengan persiapan atau strategi yang mapan. Setiap umat Tuhan pun perlu benar-benar cermat dalam mengimbangi semangat dan langkah-langkah pencapaian ketika memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya. Sesungguhnya pada saat kita memenuhi hal ini, kita juga sedang mengimplementasikan iman yang holistik kepada Tuhan. Jangan sampai kita menggampangkan situasi dengan berkata, apalagi dengan menganggap bahwa berdoa adalah cukup untuk kita lakukan. Kita perlu bertanggung jawab dalam menjalani hidup beriman di tengah keseharian, termasuk di dalam segala perjuangan yang sedang kita lakukan. Berdoa tentu memiliki kuasa yang sangat besar, namun perilaku kita dalam menjalani hidup juga merupakan cerminan bagaimana iman kita memperlakukan setiap doa dan harapan yang kita tambatkan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami menjadi umat yang setia, yang taat, yang penuh harapan, penuh semangat dalam menjalani kehidupan, secara khusus ketika kami memperjuangkan sesuatu di dalam kehidupan kami. Biarlah segala sesuatunya itu kami lakukan dengan diimbangi oleh persiapan yang matang, strategi yang tepat, khususnya yang kami lakukan dan kami persiapkan segala sesuatunya di dalam kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.